Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga kalian semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sejenak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil bi rahmatika ya alim ya rabbal alamin. Nah, sebelum pelajaran dimulai, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang perubahan materi. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu peserta didik dapat menentukan jenis benda atau zat dengan membandingkan massa dan volume atau massa jenis. Peserta didik dapat mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita ingat lagi rangkuman materi sebelumnya. Larutan terdiri dari larutan asam, larutan basa, dan garam. Contoh dari asam yaitu cuka, asam sulfat atau aki, air aki, jeruk. Kemudian contoh dari larutan basa ada sabun, sampo, pasta gigi. Dan contoh garam adalah garam dapur. Reaksi netralisasi adalah reaksi antara larutan asam dengan larutan basa yang menghasilkan garam dan air. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari: pengobatan sakit MAH asam dengan obat MAH yang bersifat basa, penggunaan pasta gigi, sampo, pengolahan tanah pertanian yang masam. Cara untuk membedakan asam atau basa dengan menggunakan indikator. Indikator dibedakan menjadi indikator alami, contohnya kunyit, bunga mawar, kembang sepatu, dan indikator buatan, contohnya kertas lakmus. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami perubahan.
Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama ialah proses berkaratnya besi. Coba kita lihat gambar. Yang A ini pembakaran kertas berlangsung cepat. Sedangkan yang B perkaratan besi berlangsung dalam waktu relatif lama. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis atau densitas. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Setiap benda yang sama, misalnya air, hasil bagi massa dengan volume akan memberikan hasil yang sama. Untuk benda yang berbeda, hasil bagi massa dengan volume benda juga berbeda. Jadi setiap benda memiliki massa jenis masing-masing. Jadi tiap benda, misalnya besi dengan air, pasti massa jenisnya akan berbeda. Hasil bagi massa zat dengan volumenya disebut massa jenis dan dapat ditulis Rho sama dengan M dibagi V. Rho sama dengan M dibagi V. Rho sama dengan massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. M sama dengan massa zat, satuannya kilogram atau gram. V sama dengan volume zat, satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Zat yang sama memiliki massa jenis yang sama, tidak peduli berapa banyak zat itu. Contoh, massa jenis air 1 gram per sentimeter kubik. Sesendok air, sepanci air, ataupun sekolam air, massa jenisnya tetap yaitu 1 gram per sentimeter kubik. Jika kalian menemukan zat cair yang massa jenisnya 1 gram per sentimeter kubik, kalian dapat memperkirakan bahwa kemungkinan besar zat tersebut adalah air. Jadi, selain wujud zat dan partikel penyusunnya, massa jenis merupakan salah satu penanda zat itu. Coba kita lihat tabel massa jenis berbagai zat. Itu kolom pertama itu jenis zat, kolom kedua satuannya kilogram per meter kubik, kemudian kolom berikutnya
satuannya menggunakan gram per sentimeter kubik. Coba kita lihat hidrogen, massa jenisnya 0,09 kg per meter kubik atau 0,00009 gram per sentimeter kubik. Ini berarti 1 kg per meter kubik sama dengan 1/1000 gram per sentimeter kubik, atau 1 gram per sentimeter kubik sama dengan 1000 kilogram per meter kubik, ya. 1 gram per sentimeter kubik sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Coba kita lihat oksigen, massa jenisnya 1,3 kilogram per meter kubik atau 0,0013 gram per sentimeter kubik. Gabus, massa jenisnya 240 kilogram per meter kubik atau 0,24 gram per sentimeter kubik. Alkohol, massa jenisnya 790 kilogram per meter kubik atau 0,79 gram per sentimeter kubik. Minyak, massa jenisnya 800 kg per meter kubik atau 0,8 gram per sentimeter kubik. Es, massa jenisnya 920 kg per meter kubik atau 0,92 gram per sentimeter kubik. Air sama dengan 1000 kg per meter kubik atau 1 kg per sentimeter kubik. Gula, massa jenisnya 1600 kg per meter kubik atau 1,6 gram per sentimeter kubik. Garam, massa jenisnya 2200 kg per meter kubik atau 2,2 gram per sentimeter kubik. Kaca 2600 kg per meter kubik atau 2,6 gram per sentimeter kubik. Aluminium, massa jenisnya 2700 kg per meter kubik atau 2,7 gram per sentimeter kubik. Besi, massa jenisnya 7900 kg per meter kubik atau 7,9 gram per sentimeter kubik. Tembaga, massa jenisnya 8900 kg per meter kubik atau 8,9 gram per sentimeter kubik. Timah, massa jenisnya 11.300 kg per meter kubik atau 11,3 gram per sentimeter kubik. Raksa, massa jenisnya 13.600 kg per meter kubik atau 13,6 gram per sentimeter kubik. Emas,
massa jenisnya 19.300 kg per meter kubik atau 19,3 gram per sentimeter kubik. Ini ada suatu kasus atau masalah. Coba kita pecahkan. Edo menemukan sebongkah logam. Ia penasaran, logam apa yang ditemukannya? Ia berpikir jangan-jangan emas. Edo menimbang logam itu, ternyata masanya 312 gram. Dengan gelas ukur, Edo mengukur volumenya. Ternyata kenaikan air di dalam gelas ukur seperti gambar berikut. Kemungkinan besar logam apa yang ditemukan Edo? Coba kita lihat gambarnya. Itu ada gelas ukur yang berisi air, yang mula-mula volume air menunjukkan skala 60 ml. Kemudian logam yang ditemukan Edo tadi dimasukkan ke dalam gelas yang berisi gelas ukur yang berisi air tadi. Kemudian airnya akan naik dan menunjukkan skala 100 ml. Langkah-langkah pemecahan masalahnya. Logam yang diketahui masanya 312 gram. Volume logam sama dengan volume air ditambah logam dikurangi volume air. Jadi volumenya 100 ml dikurangi 60 ml sama dengan 40 ml atau 40 cm kubik. Apa masalahnya? Menentukan jenis logam yang ditemukan Edo tadi. Strateginya gimana? Menggunakan prinsip bahwa massa jenis merupakan penciri zat, karena seperti yang disinggung tadi bahwa semua zat memiliki massa jenis masing-masing. Bagaimana penerapannya? Penerapannya menggunakan Rho sama dengan massa dibagi volume. Masanya diketahui tadi 312 gram. Volumenya 40 cm kubik. Berarti 312 dibagi 40 sama dengan 7,8 gram per cm kubik. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya yaitu membandingkan dengan hasil perhitungan tadi dengan tabel massa jenis. Dengan membandingkan hasil pengukuran massa jenis dengan nilai pada massa jenis zat pada tabel, nilai massa jenis yang paling dekat adalah massa jenis besi, yaitu 7,9 gram per sentimeter kubik. Jadi kemungkinan besar logam yang ditemukan Edo adalah besi, karena 7,8 gram per sentimeter kubik mendekati massa jenis besi, yaitu 7,9 gram per sentimeter kubik. Selanjutnya mari kita coba merangkum materi yang kita pelajari tadi. Perubahan materi itu ada yang berlangsung cepat,
ada yang berlangsung lama. Contohnya yang berlangsung cepat yaitu pembakaran kertas, sedangkan yang berlangsung lama yaitu besi yang berkarat. Sifat-sifat benda terbagi menjadi sifat fisika. Di dalamnya itu ada bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Sifat kimia berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Zat yang sama memiliki massa jenis yang sama, tidak peduli berapa banyak zat itu. Rumus massa jenis yaitu Rho sama dengan massa dibagi volume. Massa jenis yaitu Rho sama dengan massa dibagi volume. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu sejenak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Sekian dulu anak-anak. Tetap semangat belajar dan berdoa. Insya Allah kalian akan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.